Ya, di materi ini kita bahas tentang konsep dan implementasi bandwidth management di Mikrotik. Jadi ketika kita punya beberapa network jaringan, nah untuk ke internet harus kita lakukan limitasi. Jadi supaya bandwidth kita tidak mubazir ya. Artinya mubazir di sini jadi monopoli bandwidth. Jadi hanya user tertentu saja yang mendapatkan bandwidth yang besar. Nah, di Mikrotik ada beberapa teknik untuk bandwidth management yang bisa kita lakukan, diantaranya menggunakan simple queue atau Q3 ya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi tersebut, kita pahami dulu konsep bandwidth manajemennya. Jadi, goalnya nanti kita bisa memahami konsepnya, baik itu bagaimana melimit bandwidth yang statis, maupun nanti untuk alokasi yang dynamicnya atau up to. Terus nanti juga kita mampu menggunakan beberapa metode ya, baik itu Q3 maupun simple queue. Nah, disarankan nanti juga kita bisa mengimplementasikan untuk melimit bandwidth berbagai layanan. Salah satu contoh misalnya melimit bandwidth untuk YouTube ya, melimit bandwidth untuk game online ya, kalau memang nanti ada didasarkan beberapa traffic seperti itu. Nah, itu goalnya. Sedangkan untuk konsepnya sendiri tadi mencegah terjadinya monopoli bandwidth dengan cara kita melakukan limitasi. Tapi di dalam bandwidth management itu kita harus mengenal dulu istilah dua nilai, yaitu nilai maksimal bandwidth dan nilai minimal. Karena bandwidth itu kan menganut metode antrian ya. Jadi ketika ada satu user yang connect duluan, maka dia akan mendapat jatah bandwidth berapa. Kita alokasikan apakah mau up to atau bisa juga langsung di limit sekian gitu ya, misalnya 1 mega gitu kan. Nah, jadi di sini kita mengenal istilah namanya nilai. Ada dua nilai di bandwidth management itu adalah nilai CIR dan nilai MIR atau minimal bandwidth dan maksimal. Sebagai contoh untuk memahami nilai CIR dan MIR ini, saya coba buat lagi di sini. Slide-nya ya. Jadi di sini ada nilai bandwidth ya. Contoh kasus misalnya kita berlangganan internet 20 Mbps gitu ya. Nah, di mana 20 Mbps ini akan didistribusikan ke user sebanyak 20 user. Pertanyaannya berapa nilai maksimal dan minimalnya? Kalau mencari nilai maksimal mudah, jadi langsung aja nilai maksimalnya berarti kan dia up to pasti bisa juga ke sini. Tapi kalau nilai minimalnya harus dibagi dulu. 20 dibagi jumlah user yang aktif berapa. Jadi minimal bandwidth-nya adalah 20. Ini dibagi 20. Sehingga jatuhnya adalah nilai minimalnya sekitar 1 Mbps. Nah, patokan nilai inilah yang dijadikan sebagai nilai terkecil dari bandwidth itu sendiri. Tapi bisa juga di salah satu kasus ya, meskipun total bandwidth-nya 20 mega, tapi untuk klien A dikasih jatahnya hanya 2 mega. Jadi dalam keadaan jaringan kosong pun up to-nya hanya ke 2 mega. Seperti itu. Jadi ini tergantung ke kebijakan dan ada yang namanya di bandwidth itu yang disebut dengan sistem HTB ya. HTB itu grouping, sistem grouping bandwidth. Hierarki akan bucket, jadi pengelompokan bandwidth. Di sini pengelompokan bandwidth secara bertingkat. Nah, kita akan coba langsung menggunakan metode yang ini ya, sistem HTB ini. Kenapa menggunakan metode yang sistem HTB? Karena sistem HTB ini sudah bisa mengkolaborasikan, bisa menggabungkan beberapa teknik bandwidth, diantaranya limitasi, grouping, terus satu lagi adalah priority ya. Nah, jadi saya lebih prefer menggunakan teknik yang HTB.
Jadi nanti karena kita sudah tadi bikin kasusnya 2 network kan. Nah, jadi nanti studi kasusnya bagaimana? Studi kasusnya. Jadi kita akan melimit 2 network tersebut. Jadi kita akan buat dulu total bandwidth di sini ya. Implementasinya. Total bandwidth dibuat. Kemudian buat masing-masing network ya. Di bawahnya itu yang untuk Ether 2 dan bridge ya, interface-nya. Tapi diwakili oleh IP. Kita sengaja nanti diwakili oleh IP. Nah, terus nanti kita lakukan di bawah masing-masing Ether 2 itu ada juga per PC dilakukan limitasi berdasarkan jumlah bandwidth-nya berapa. Nah, ini dibagi 2 nanti ya, total bandwidth. Itu nanti dibuat untuk download dan upload. Download atau upload. Ini nanti dibagi 2. Jadi misalnya untuk total 20 ini untuk yang jaringan Ether 2 tadi lokal 10, untuk yang di bridge-nya dibagi 2 dulu 10. Jadi supaya adil ya. Nah, nanti setelah itu kita breakdown lagi ke bawahnya sesuaikan dengan jumlah PC-nya. Kurang lebih seperti itu apa? Penjelasan konsep dari bandwidth-nya ya. Jadi kita pahami dulu dari sisi konsep nilai value. Nah, setelah ini baru masuk ke teknik. Tekniknya kita mau menggunakan apa pembagiannya, statis atau dinamis ya. Biasa saya gabungkan sih. Antara 2 ini saya gabungkan karena ada beberapa komputer yang memang melakukan bisa dinamis atau statis. Terus nanti cara membagi bandwidth-nya ini menggunakan HTB ya, limitasi grouping priority. Arti priority apa? Priority ini nanti setiap user yang mendapatkan nilai priority-nya tinggi itu diwakili dengan nilai 1 ya. Kalau rendah 8. Itu nanti akan mendapatkan jatah bandwidth alokasi yang tersisa nanti akan diprioritaskan ke nilai priority yang tertinggi. Itu nanti pembahasannya ada priority-nya juga. Terus ada metodenya, saya sementara fokus dulu di simple queue ya. Jadi untuk Q3-nya ini nanti biasanya dibahas ketika sudah masuk ke firewall ya. Karena kaitannya ada Mangle kalau Q3 itu. Ada manajemen traffic khusus untuk Q3-nya. Sementara fokus dulu di teknik yang pertama, yaitu di simple queue. Ya, jadi harapannya dari nanti setelah memahami teknik dan beberapa implementasi, ini memahami konsepnya bandwidth, kuasai tekniknya minimal 1 ya, perbanyak implementasi di lapangan untuk kebutuhan ini. Biasanya area-area implementasinya itu kantor, hotel, RT RW net, kafe, sekolah gitu. Secara konsep nanti hampir sama sudah pembagian bandwidth-nya, hanya nanti untuk layanannya saja. Salah satu contoh kalau kita implementasinya di hotel itu kan hotspot. Nah, hotspot ini sebenarnya menggunakan teknik itu dynamic queue. Jadi dynamic queue itu artinya kita membuat profil khusus untuk selanjutnya dilakukan limitasi. Misalnya contoh di hotel ada grup VIP misalnya ya, tamu VIP. Nah, tamu VIP itu akan mendapat jatah bandwidth yang lebih secara dynamic queue-nya. Tapi kalau yang teknik yang sekarang, kita akan gunakan static queue. Jadi kita bikin manual dulu. Terus nanti lanjut juga ke praktek berdasarkan layanan tertentu ya, game online, Zoom, WA, sosial media, YouTube, pembagian bandwidth-nya seperti apa, sampai terakhir menggabungkan atau memisahkan traffic bandwidth yang di lokal dan yang di internet. Itu jangan sampai ketika kita ada koneksi dari lokal seperti intranet gitu ya, contohnya tadi. Nah, bandwidth-nya jadi ikut terlimit ke internet, itu harus kita pisahkan juga. Seperti itu. Nah, jadi ini mekanisme bandwidth manajemennya ya, melakukan proses upload download. Jadi terkait dengan bandwidth pasti ada nilai upload atau download. Nilai upload disebutnya RX. Kalau download adalah transmit ya. Nah, kita fokus ke sini dulu ya. Kita fokus ke sini. Apa yang harus kita lakukan ketika menggunakan teknik simple queue? Ini kita harus menentukan parameter berdasarkan apa?
Nah, nanti parameternya kita berdasarkan dua, network address dan target address. Jadi kalau berbicara network address, berarti nanti yang di limit itu alamat IP networknya, yang ujungnya 0, pakai /24. Tapi kalau misalnya IP address, berarti nanti ujungnya adalah alamat IP hostnya, atau alamat IP klien itu sendiri. Kemudian mendukung juga feature multiple IP ya. Nanti kita coba praktekkan juga dalam satu rule. Bisa menggunakan Mangle dengan fitur mark paket, betul. Jadi simple queue juga ada Mangle-nya. Pembacaan rule berdasarkan urutan atau indeks. Nah, ini harus diperhatikan. Di simple queue itu ketika kita membuat feed duluan, queue-nya itu akan membuat indeks di 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nanti traffic-nya dibaca berdasarkan indeks. Jadi meskipun rule-nya ada di bawah, tapi kalau indeksnya 0, itu akan membaca dulu yang 0-nya. Jadi hati-hati kalau di simple queue itu urutan didasarkan indeks ya. Dan bisa juga kita memanfaatkan fungsi destination address untuk limitasi jaringan yang mengarah ke lokalnya. Ini fungsi tadi untuk memisahkan traffic, bandwidth lokal dan internet. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kita nanti akan pisah trafficnya, ada jaringan LAN sama jaringan bridge berdasarkan networknya. Nah, jadi ada dua limitasi nantinya. Oke, kita langsung praktek saja ya. Bagaimana solusi penyelesaian tentang setting bandwidth management dengan sistem hierarki atau grouping langsung ke HTB. Silakan bisa langsung praktek lagi. Jadi kita di sini sistemnya konsep, praktek ya, diskusi gitu aja, biar lebih memahami. Oke, masuk ke mikrotiknya. Nah, di sini udah ada 2 IP ya. Sessionnya kita close dulu. Silakan masuk ke menu queue ya. Di sini ada menu queue. Fungsinya untuk apa? Queue ini untuk membuat metode bandwidth manajemennya berdasarkan teknik apa. Kita pilih simple queue saja di sini. Tambahkan satu rule dengan nama nantinya total bandwidth. Jadi kita definisikan dulu parent yang atasnya itu adalah total bandwidth. Silakan. Total bandwidth. Nah, total bandwidth ini sudah mewakili download dan upload ya. Jadi di simple queue itu enaknya kita target upload dan target downloadnya sudah disediakan kolomnya. Jadi kita tinggal isi saja. Silakan untuk diisi misalnya total bandwidth-nya 20 mega ya untuk download. Kemudian untuk upload-nya tergantung di sini apakah sama atau kurang ya. Kalau misalnya sama boleh, jadi nanti diisi lagi 20 mega. Ini tergantung kondisi real ya. Nanti di tempat rekan-rekan semua berapa total bandwidth-nya. Kalau sudah apply, oke ya. Nah, ini kita sudah membuat total bandwidth-nya. Yang parent utama, jadi ini indeksnya 0. Makanya indeksnya 0 parent utama ya. Terus di bawahnya lagi silakan bikin untuk 2 jaringan, yaitu jaringan yang tadi di Ether 2 sama jaringan yang di bridge. Nah, ini kasih nama misalnya jaringan LAN 1 lah, sampai ya, jaringan LAN 1. Nah, targetnya yang tadi 192.168.2.0/24. Jadi diarahkan dulu ke seluruh networknya dulu. Jadi biar akumulasi bandwidth-nya nanti berada di sana ya. Maksimalnya berapa? Karena kita akan dibagi 2 jaringannya 10-10, kita isikan di sini 10. Kemudian nilai upload-nya adalah 10 juga. Jadi ada 10 mega dan 10 mega. Seperti itu. Kalau sudah apply, sebelum di-apply, pastikan di menu advance-nya dipilih ke parent-nya ya. Ini parent-nya kemana? Harus dipilih juga parent-nya ke total bandwidth. Nah, ini. Terus nanti pilihan di queue type-nya juga diisi,
karena kita sudah membuat sistem HTB, HTB itu bekerja dengan sistem PCQ ya. Jadi kita pilih di sini PCQ untuk upload dan PCQ untuk download. Jadi PCQ itu fungsinya untuk apa? Untuk membagi bandwidth secara merata. Jadi kalau bandwidth-nya 10, nanti ada user yang mengakses 10 orang, dibagi 10 bagi 10. Otomatis akan mendapatkan 1 mega 1 mega. Yang user mengaksesnya 20, 10 bagi 20 dapat 512 512. Untuk nilai yang lainnya di sini, nah ini pengaturan priority-nya ya. Jadi dari nilai 1 sampai 8 kita tentukan mana yang lebih prioritas. Tapi biasanya nanti penentuan ini di sisi akhir, di sisi akhir child-nya. Jadi dari misalnya kalau ada PC itu di sana di settingnya. Kalau untuk di sini kita default aja 8. Limit add juga nggak perlu diisi ini. Oke. Nah, nanti kalau mau lihat jaringan LAN 1 ini berada di bawah total bandwidth, tinggal diklik aja ininya. Name-nya gitu ya. Name-nya berada di jaringan LAN 1. Untuk LAN 2 bagaimana? Cara cepatnya copy aja sebenarnya. Cara cepatnya copy ini ya. Jadi rule yang ini kita bisa copy. Double klik ya. Silakan ininya di copy. Kemudian namanya ganti. Jadi jaringan LAN 2 gitu ya. Contoh. Dengan targetnya diarahkan ke 3. Ke network 3. Kemudian target download dan upload-nya adalah sama 10-10. Advance-nya sama juga ke total bandwidth. Ya, jadi di proses ini yang membedakan hanya dari sisi nama dan network-nya. Play oke. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi di bawah total bandwidth itu ada 2 jaringan. Jaringan LAN 1 dan LAN 2 dengan target address yang berbeda di sini. Nah, kita coba langsung bikin per usernya ya. Jadi di bawahnya tadi referensinya ke IP DHCP server di sini yang tadi udah ada. Jadi kita akan melimit untuk jaringan 2254 dan 3253. Jadi di sini kita bikin lagi rule untuk PC-nya, tambahkan. Ini misalnya PC untuk LAN 1 ya. Nah, ini target address-nya kita isi aja. 192.168 ke 2.254. Jadi harus spesifik, ini ke IP-nya harus tepat. Karena kalau tidak tepat, itu akan bandwidth-nya berbeda ya nantinya. Nah, untuk target download kita isikan, ini sistemnya akan dilimit berdasarkan statis bandwidth. Jadi kita kasih bandwidth-nya misalnya 2 mega aja. Dengan nilai upload sama 2 mega. Jadi meskipun jatah bandwidth untuk network LAN 1 ini 10, tapi karena kita setting 2 mega, ya up to-nya maksimal ke 2 mega. Seperti itu. Kalau kita isinya di sini 10, ya up to-nya ke 10. Seperti itu ya. Nah, di menu advance-nya nanti kita pilih di sini adalah parent-nya ke jaringan LAN 1. Yang ini juga sama ya. PCQ juga sistemnya. Ini PCQ download juga. Nah, baru di nilai priority-nya kita tentukan berapa PC1 ini priority-nya. Misalnya priority-nya kita kasih 1 gitu ya, contoh. Jadi meskipun bandwidth-nya 2 mega yang di limit, tapi ketika nanti ada alokasi lebih bandwidth, biasanya dikasih garansi bandwidth ditambah gitu kan, dialokasikan karena ada nilai priority yang lebih. Seperti itu. Kalau sudah oke. Nah, hasilnya akan berada di bawah PC LAN 1. Begitupun nanti yang PC LAN 2. Ini tinggal copy aja. Ganti namanya jadi PC LAN 2 ya. Ini IP-nya ganti jadi 3. Nah, diarahkan ke mana? Bandwidth-nya misalnya kasih agak gede 3 mega. Ininya 3 mega juga. Bedain.
headband-nya sama, hanya bedanya parent-nya ya, parent-nya ke LAN 2. Yang lain, nah ini di sini priority-nya bedain. Misalnya priority-nya ini 2. Contoh. Sebenarnya boleh mendapatkan priority yang sama juga boleh. Nah, jadi parameternya hanya ini aja untuk settingan bandwidth-nya ya. Nah, jadi kita sudah punya 3 level. Level pertama total bandwidth, level kedua network-nya, dan level ketiga langsung ke PC-nya ya, PC IP address-nya. Kalau sudah, untuk pengujiannya bagaimana? Harus di klien lagi. Jadi untuk membuktikan pengujian harus di klien. Tapi biasanya untuk melihat traffic, ini coba tampilkan dulu ada yang namanya fasilitas download average sama upload average. Jadi di sini kan belum ada. Kita tampilkan dulu dengan cara klik kanan di sini, pilih show column. Nanti ada download average. Nah ini satu, ini kita aktifkan. Kemudian kalau ada parameter-parameter yang tidak perlu ditampilkan, sebenarnya ini bisa di unchecklist seperti ini. Paket mark di unchecklist ya kalau nggak mau ditampilkan. Dan ini di unchecklist gitu ya. Dan kita pilihnya upload average rate. Nah ini rata-rata. Ini juga di unchecklist. Nah, jadi nanti akan ketahuan di sini akumulasi total bandwidth-nya di sini akan ketahuan karena saya menggunakan sistemnya HTB. Hierarki akan bucket ya, berkelompok. Ya, kita langsung ke Windows-nya ya. Nah, di sini kan ada 2 user, nggak apa-apa, kita tes saja dua-duanya asumsinya. Kita gunakan untuk pengetesan itu adalah speed test ya, untuk ngetes untuk bandwidth-nya. Speedtest.net, coba kita lihat. Nah, jadi nanti sambil ngetes bandwidth, kita lihat juga traffic-nya di sini. Nah, di sini juga udah kelihatan ya, traffic-nya udah berjalan. Hanya ini belum mengakumulasikan, karena belum saya tes di speed test-nya. Speed test-nya harus di tes. Nah, ini udah muncul nih. Kita coba tes. Tes. Ya, ini udah mulai agak berat. Nah, ini udah terlihat ya. Kita lihatnya di mikrotiknya. Kalau udah jalan seperti ini, lihatnya di mikrotik saja. Nah, di sini download dan average rate-nya nanti terlihat koneksinya ya. Ini yang jalan baru di jaringan LAN 1. Berarti traffic-nya yang pengetesan ini baru di LAN 1 ini. Oh, ini terlihat ya. Jadi koneksinya baru ada yang PC LAN 1, sedangkan PC LAN 2 ini belum ada koneksi gitu ya. Karena kan satu network ya di sini, satu klien. Nanya, Pak. Ya, silakan Mas. Untuk yang pengaturan bandwidth, Pak ya. Ya. Nah, di situ kan ada jaringan LAN 1 10 Mbps, Pak ya. Betul. Nah, misalkan ada 10 klien. Untuk mengetahui satu klien dapat 1 Mbps dari mana, Pak? Dia nggak berebut ya, 10 Mbps untuk berebutan 10 klien gitu, Pak ya? Ya. Jadi konsepnya adalah
dengan menerapkan sistem PCQ ini, tadi dengan Q-type ini kan di sini, menu advance nanti ada Q-type. Nah, ini sebenarnya akan membagi PC akan dibagi rata sesuai dengan jumlah user yang aktif. Jadi ketika kita definisikan di sini 10 mega di jaringan LAN 1, nanti di bawahnya ada 10 komputer, maka otomatis akan membagi secara rata gitu ya. Meskipun kita tidak setting di sininya berapa. Tapi kalau memang kita sudah fix mau tahu ya, ini lebih akurat lagi, boleh. Jadi dinilai limit add pada menu ini, menu parent yang 20 ini kita bisa kasih limit add-nya itu adalah nilai terkecilnya, mau mendapat berapa. Tapi dengan catatan kita udah fix bahwa usernya ada 10 ya. 10 misalnya yang pakai internet. Ya udah kita kasih aja di limit add itu adalah 1 mega di sini. Nah, ini otomatis akan membagi ketika 10-nya connect gitu ya. Itu akan mendapat nilai bandwidth-nya sama. Itu adalah 1 mega. Gitu kan. Jadi nanti kita bisa setting langsung di parent utamanya ini. Sedangkan untuk di parent yang usernya gitu ya, di sini. Nah, di sini kita bisa tentukan juga kalau mau sistemnya up to seperti itu, berarti kita sistemnya jangan menggunakan sistem seperti ini. Ini samakan aja 10 mega. Yang user satu pun up to ke 10 mega, ini ke 10 mega. Jadi ketika jaringan kosong di sini, maka klien 1 akan mendapatkan nilai 10 mega. Nanti ada PC LAN 2 misalnya di sini. LAN 1 PC 1, LAN 1 PC 2 misalnya gitu ya. Akan mendapatkan jatahnya dibagi 2. 10 dibagi 2 jadi 5 mega. Otomatis. Terus nanti ada yang connect lagi 3, 10 dibagi 3 sampai akhirnya 10 ketemu 10. Dapat jatah bandwidth-nya adalah 1 mega seperti itu. Tapi dengan catatan di kliennya harus disetting maksimalnya seperti ini up to. Kalau kliennya tadi di settingnya 2 mega seperti ini, ya nggak dapat itunya sistem. Jadi dia akan mendapatkan bandwidth-nya sesuai dengan maksimal limitnya. Seperti itu. Jadi penerapannya dengan menggunakan limit add di sini. Maaf, di jaringan LAN satunya ini. Nilai ininya kita definisikan. Berarti kalau di advance Pak ya, di target upload dan target download Pak ya. Kalau Ya. misalkan itu dibikin, kalau di keterangannya Bapak itu kan 1 MB, 1 M ya gitu ya. Ya. Kalau dibikin unlimited berarti dia berebutan atau emang secara otomatis dia membagi Pak? Sama, kalau kita bikin juga unlimited, karena kita sudah menerapkan Q-type-nya PCQ di sini gitu ya. Nah, dia otomatis akan membagi secara rata ya, dengan catatan ininya di up to ke 10 mega. Nah, itu biasanya kalau kita tidak mengetahui nantinya ke depannya banyak user yang mengakses, biasanya di jaringan WiFi sih. Kalau kasus seperti itu ya, karena kalau jaringan kabel kan kita bisa hitung, oh ini ada berapa jumlah PC gitu yang terkoneksi. Tapi kalau WiFi kan kita tidak tahu perangkat mana aja nanti yang akan bisa mengakses. Nah, biasanya dibikin udah aja unlimited gitu ya. Jadi biar mikrotik aja dengan teknik PCQ ini, dia akan yang membaginya sesuai dengan jumlah user yang aktif gitu. Kalau misalkan kita mau membagi 3 Mbps gitu ya Pak, untuk misalkan kayak semacam game ya, pod game lah, istilahnya pod game Pak ya. Nah, itu mau membagi 3 Mbps misalkan. Dia kalau ada 1 orang yang main game, dia itu dapat 3. Kalau misalkan lebih banyak orang, 3 dibagi berapa user itu Pak? Ya, betul. Itu biasanya berdasarkan traffic layanannya ya. Jadi gamenya yang dilimit, misalnya traffic game Free Fire misalnya, dilimit misalnya 3 mega tadi. Jadi kalau ada jumlah user yang aktif main game Free Fire-nya 3 orang, ya udah 3 bagi 3 1 kan. Jadi kalau yang aktifnya 5, 3 bagi 5, berarti di bawah 1 mega seperti itu. Jadi berarti semakin banyak
yang nyambung, berarti semakin berkurang ya secara kecepatan, Pak? Ya, jadi semakin banyak user yang aktifnya, nanti mikrotik otomatis bandwidth akan teralokasi sesuai dengan porsinya. Yang paling penting sebenarnya kita bikin di parent utamanya dulu gitu kan. Jadi parent utama itu kan bisa berdasarkan networknya, bisa. Kalau di sini saya dicontohkan hanya network dulu. Jadi ketika klien mau main game, mau browsing, streaming, ya di limitnya berdasarkan target address ini, bukan berdasarkan target layanan gitu. Nanti ada pembagian khusus untuk pemisahan traffic ya. Pemisahan traffic game biasanya harus menggunakan Q3 karena nanti pakai Mangle istilahnya untuk ininya, untuk menandai trafficnya. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Mas. Oke, nah jadi itu percobaan yang pertama ya untuk yang PC LAN 1 ya. Nah, karena tadi di Windows-nya saya aktif dua-duanya, saya akan coba untuk PC LAN 2. Nah, berarti yang PC LAN 1 ini untuk uji cobanya memang harus di-disable dulu di sininya nih. Di Windows-nya karena tidak bisa berjalan berbarengan ya. Atau kita bisa ketikkan di sini Windows R tadi ncpa.cpl. Nah, ini mati off-kan aja salah satu, misalnya yang network 2 ya. Berarti network 2 ini saya off-kan dulu. Itu enggak, ini network 2. Nah, ini 2254 ya. Kita off-kan dulu. Silahkan disable. Kemudian baru masuk ke limitasinya lagi, tes lagi bandwidth-nya. Harusnya mendapatkan jatah bandwidth-nya 3. Nah, ini kita tes lagi. Tes. Kita lihatnya di traffic yang di mikrotiknya ya. Nah, berarti harusnya sekarang yang ini, yang berjalan. Bentar. Ya, ini karena menggunakan VirtualBox biasanya harus di close dulu ininya. Windows harus di restart. Kita bisa langsung di sini tentukan. Jadi outputnya harusnya tadi pengetesan itu ini yang berjalan di network. Sebentar, networknya kita lihat dulu. Barangkali salah ya. Oh iya, ini networknya 3253 ya. Mohon maaf nih. Ini saya salah ngasih target address. Ini harusnya 3253 ya. Bukan 3254. Ya, jadi harus hati-hati, harus teliti juga. Nah, harusnya 3253. Ya. Kita coba ulang. So, mikrotiknya ya ini ya. Oh, ini udah jalan. Tadi salah ini aja, salah IP. Harusnya 3253 malah ke 3254 target address-nya. Ya, karena ini menggunakan VirtualBox memang ada sedikit ini ya perbedaan ya. Karena nggak real langsung ke perangkat fisiknya atau ke perangkat mikrotiknya. Seperti itu. Ya. Jadi saya review lagi ya untuk membuat bandwidth management di sini step by step-nya. Nah, ini bagaimana cara settingnya? Cara setting bandwidth management. Jadi pastikan di sini tentukan dulu metode ya. Metodenya tentukan, metodenya misalnya HTB. Tentukan metode. Benar, metodenya adalah sistem HTB. Pembagian bandwidth berkelompok. Tentukan tekniknya. Teknik menggunakan
simple queue. Berarti selanjutnya baru gitu ya, buat total bandwidth. Selanjutnya buat parent outside. Ini berdasarkan network address. Nah, baru selanjutnya terakhir buat untuk isi ya, yang akan di-limit berdasarkan IP address. Nah, ini cara static bandwidth management dengan studi kasus, dengan kasus memisahkan traffic bandwidth berdasarkan network address. Nah, biasanya cocok untuk di jaringan Wi-Fi ya, dan jaringan kabel. Jadi bisa kita implementasikan gitu. Jadi untuk jaringan Wi-Fi, networknya di 2, jaringan kabel misalnya networknya di 3 gitu. Itu kita bisa pisahkan. Jadi di menu Winbox-nya di sini di list-nya ya, IP DHCP server. Nah, nanti di sini adalah kita bisa mudah memonitoring ini dari jaringan mana gitu. Misalnya 2 ini jaringan Wi-Fi gitu. Ini jaringan kabel. Nanti kan di sini akan kebaca nantinya perangkatnya. Laptop misalnya ya. Atau nama usernya gitu. Seperti itu. Nah, hanya terkait pertanyaan di awal ini sekaligus masuk dulu ke keamanan ya, keamanan jaringan sebenarnya. Ketika kita mengimplementasikan sistem bandwidth management gitu ya, terutama di jaringan Wi-Fi kan IP-nya kan rubah-rubah tuh. Jadi IP-nya rubah. Jadi belum tentu kan di queue-nya itu satu komputer itu akan tetap mendapatkan alamat IP yang 3253 itu kan. Nah, bagaimana caranya biar komputer tersebut tetap IP-nya? Jadi meskipun servisnya DHCP, kan DHCP itu artinya servis yang dynamic ya, IP-nya ke klien. Kita bisa buat klien di sini statik. Jadi tidak akan berubah IP-nya meskipun berganti-ganti ini ya, koneksi. Nah, caranya adalah dengan menggunakan feature make static. Jadi di Mikrotik ada feature yang namanya satu lagi make static di sini. Jadi ketika kita aktifkan fungsi ini, misalnya kita klik make static, maka otomatis IP 2254 ini akan dialokasikan khusus untuk MAC address perangkat 9F ini. Tidak akan diberikan lagi ke orang lain. Begitupun yang ini. Kalau kita rubah MAC static, ini juga sama. Jadi akan alokasinya diarahkan ke MAC address ini. Jadi dengan demikian kita mau melakukan limitasi seperti ini pun nggak masalah karena sudah dikunci. MAC address-nya berdasarkan atau IP address-nya ini milik perangkat ini seperti itu. Dan kelebihan dari feature MAC static Mikrotik ini IP-nya bisa kita setting ulang ya. Jadi misalnya contoh yang di 3253 ini mau saya rubah menjadi IP-nya 310 misalnya ya. Bisa. Jadi ketika kita aktifkan ini 310 apply. Nah, ini kan otomatis rubah IP-nya 310. Maka di queue-nya pun ini harus kita ganti. Jangan 3253 kan. Kita rubah jadi 30. Seperti itu. Nah, jadi nantinya ketika reset lagi mikrotiknya, maksudnya bukan mikrotik, harus di reset IP DHCP servernya dulu ya, biar perubahannya nampak. Ini akan mendapatkan IP yang 3. Coba kita lihat. Command prompt, kita ketikkan perintah IP config spasi renew ya.
Nah, ini terlihat ya. Jadi IP-nya sekarang sudah berubah menjadi 310. Nah, milik siapa IP 310 itu? Milik MAC address dengan PC ini. Jadi aman. Biasanya implementasinya ketika kita ada beberapa IP yang akan disetting statik gitu, tapi dari service DHCP. Dulu waktu itu saya pernah menerapkan di supermarket waktu itu ya. Supermarket implementasinya itu, jadi ada beberapa kasir, ada 20 kasir waktu itu. Jadi service-nya DHCP, tapi kasir itu kan harus tetap IP-nya statik ya, karena ada aplikasi yang running di tersebut. Nah, saya gunakan metode ini. Jadi tiap MAC address kasirnya itu diganti IP-nya lewat seperti ini. 310, 311, 312, dan seterusnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya tambahannya. Jadi di feature DHCP klien itu ada yang disebut dengan IP statik tambahannya. Di sini IP DHCP server, ada lisis. Nah, ini kita buat DHCP MAC static. Tapi kalau yang tidak dibuat MAC static, flag di sininya adalah D dynamic. Jadi artinya berubah-ubah. IP-nya dapat berubah terus seperti itu. Ya, saya rasa demikian untuk materi pertama tentang konsep dasar bandwidth management ya. Jadi mudah-mudahan meskipun materinya masih awal di bandwidth management, tapi ini membuka wawasan kita terhadap bagaimana cara setting bandwidth management khususnya nanti di kantor menggunakan metode yang HTB, hierarki token paket. Kita akan lanjutkan lagi setelah break ya, karena sudah jam 3. Tapi kalau memang